Nama saya Lira. Saya mahasiswi Fakultas Ilmu Budaya jurusan Sastra Belanda. 2 tahun belakangan kuliah memang online, tapi sekarang perpustakaan UI sudah dibuka lagi. Jadi saya mulai bolak-balik ke kampus lagi. Oh iya, di sini saya aktif juga loh jadi penyiar radio UI dan beberapa kegiatan seperti kepanitiaan, organisasi himpunan mahasiswa, dan juga magang. Halo? Hai, apa kabar? Kabar baik juga. Iya, ini di kampus. Enggak kok, baru selesai UAS, mau balikin buku ke perpus. Kenapa? Hah? Sangiran? Situs manusia purba di Solo itu? Iya, maksudku di Sragen Karanganyar. Ya mau dong. Kapan? Iya. Naik kereta ke Solo ya? Oke, siap. Terima kasih ya. Guys, aku diajakin ke Sangiran nih. Kalian tahu nggak situs manusia purba yang ditetapkan oleh UNESCO sebagai World Heritage? Aku sih baru dengar, belum pernah melihat wajahnya secara langsung. Dan kenapa ya Sangiran ditetapkan sebagai situs warisan dunia? Kesempatan banget nih, besok aku ke Sangiran. Kalian ikuti perjalanan aku ya. Hobi saya memang bertualang dan berkunjung ke tempat-tempat indah atau bersejarah di pelosok Nusantara. Tapi sejak pandemi 2 tahun lebih, saya jarang kemana-mana. Untunglah sekarang sudah bisa jalan-jalan lagi. Tapi kita harus tetap menjaga prokes loh ya. Kereta api aku, Bima, dari stasiun Gambir ke stasiun Solo Balapan sekitar 7 jam, tapi gak akan terasa karena aku excited banget. Sangiran, wait for me. Asyik, perjalanan menyenangkan loh naik kereta api itu. Bisa sambil kerja, makanan enak-enak, main HP berjam-jam juga bisa. Karena ada charger di samping kita duduk kan. Saya sambil cari-cari info tentang Sangiran nih. Ngantuk? Yuk kita tidur aja. Guys, udah sampai di stasiun Solo Balapan nih. Tapi karena udah malam, besok aja saya ajak kalian ke Sangiran dari Terminal Tirtonadi ya. Teman-teman pasti pengen tahu kan gimana cara yang paling gampang dan murah untuk pergi ke situs manusia purba Sangiran di Sragen dari kota Solo. Nah, yang pertama kalian tinggal pergi ke Terminal Tirtonadi, lalu naik bus Transjateng warna merah dengan tujuan Sumber Lawang. Sekitar 45 menit melewati 23 halte, kalian akan sampai di Terminal Sangiran. Dari Terminal Tirtonadi naik bus Transjateng ini bayar hanya Rp4.000. Tapi pelajar dan buruh yang naik bus ini hanya membayar Rp2.000.
praktis juga dari Solo ke Sangiran dengan bus Trans Jateng ini, hanya sekitar 30 menitan. Nah, tuh, udah sampai Terminal Sangiran. Nah, sampai di Terminal Sangiran, kita bisa langsung explore situs Sangiran ini dengan kendaraan yang lebih kecil. Sebenarnya bisa sih kita jalan kaki ke Museum Krikilan, tapi untuk menghidupkan jasa transportasi nggak ada salahnya kan kita menggunakan kendaraan yang lebih kecil ini, cuma 3.000 loh guys. Museum Krikilan ini adalah museum utama di situs Sangiran. Semua temuan yang ada di situs Sangiran ada di museum ini. Temuan fosil tengkorak Homo erectus, fosil hewan, dan serpih batu semua tersimpan rapi di museum ini. Kita harus bangga loh punya situs Sangiran yang telah dianggap sebagai situs manusia purba cukup penting di dunia. Sekaligus tempat riset para peneliti baik arkeolog, paleontolog, juga geolog yang sering datang ke sini untuk terus mengembangkan penelitiannya di sini. Selain Krikilan ini, ada 4 museum klaster di desa-desa Sangiran. Sesuai dengan artefak yang ditemukan di desa tersebut, ada Museum Klaster Ngebung, Manyarejo, Bukuran, dan Dayu. Inilah Museum Sangiran Klaster Ngebung. Di desa Ngebung ini terlihat pertama kali adanya jejak-jejak manusia purba dengan ditemukannya serpih batu oleh seorang geolog Jerman yaitu von Koningswolf. Kalian kalau ke Sangiran harus datang ke Museum Klaster Ngebung ini. Diorama dan tokoh-tokoh yang digambarkannya persis manusia, seperti yang kita lihat di Madam Tussauds. Di sini juga ada replika fosil gajah purba. Tak sangka deh di Sangiran ada museum klaster di desa Ngebung yang ditata dengan baik dan modern. Manyarejo ini adalah kalian bisa melihat kotak galian yang terbuka. Nah, di kotak galian ini ada temuan asli yang sengaja tidak diambil untuk menunjukkan ada di lapisan mana temuan tersebut berada.
Situs Manusia Purba Sangiran situs yang sangat penting di dunia. Situs ini berada di 2 kabupaten, ada 4 kecamatan dan 25 desa. Dan luasnya sekitar 59,21 km persegi. Situs yang seperti ini di dunia tidak banyak. Dan Sangiran luar biasa, khusus untuk manusia Homo erectus. Dari temuan yang ada di seluruh dunia, Sangiran menyumbang kurang lebih 50% fosil hominid manusia purba. Nah, kalau kalian mau tahu soal evolusi manusia dari mulai Homo erectus, Homo sapiens sampai manusia modern seperti kita sekarang, kamu harus cari tahu di Museum Sangiran Klaster Bukuran. Desa Bukuran dianggap penting dari situs Sangiran karena temuan-temuan di desa ini dianggap sangat berperan dalam rekonstruksi tahapan perkembangan manusia purba. Selain ada diorama 3 tipe Homo erectus, keistimewaan di Museum Klaster Bukuran juga adalah adanya replika fosil-fosil manusia purba dari situs-situs paleoantropologi seluruh dunia. Di Museum Klaster Dayu ini kita memang harus turun ke bawah karena disinilah kita bisa melihat lapisan tanah yang usianya jutaan tahun yang lalu. Nah, inilah lapisan kabuh yang usianya 350.000 tahun yang lalu. Di lapisan ini ditemukan fosil lengkap tengkorak Homo erectus yang disebut dengan Sangiran 17. Museum Sangiran Klaster Dayu adalah satu-satunya museum yang berada di Kabupaten Karanganyar. Memasuki museum ini kita seperti diajak menjelajah di lorong waktu. Melalui stratigrafi atau susunan lapisan tanah yang cukup lengkap dengan penggambaran evolusi lingkungan berurutan, mulai dari lingkungan Sangiran berupa rawa hingga menjadi daratan yang kering. Ini yang khas Sangiran yang mana, Bu? Ini ya? Iya, yang batu-batu ini. Ini yang dari fosil kayu. Oh. Kayu tapi sudah jadi batu. Oh, ini? Sama, itu bahannya sama. Ini, Mbak. Makasih ya, Bu. Seru banget ya perjalanan hari ini mengelilingi museum-museum yang ada di Sangiran. Besok kita akan jalan-jalan ke desa-desa yang ada di Sangiran dan melihat kegiatan di desa tersebut. Dan kalian juga bisa melihat berbagai potensi seni budaya dan kriya yang ada di beberapa desa. Sampai ketemu besok, masih di situs Manusia Purba Sangiran. Sangiran memiliki luas sekitar 56 km persegi. Nah, secara administratif Sangiran ini terbagi atas 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Sragen dan Kabupaten Karanganyar. Terdapat 30 desa dengan berbagai potensi budaya yang berbeda-beda. Sekarang kita lagi ada di Desa Pungsari dengan potensi budaya membatik. Kalau gitu yuk kita lihat.
Halo Mas Ari, Halo, apa Kak. kabar? Nah, Kabar baik. guys, ini nih Mas Ari, Daya Desa di Desa Pungsari. Jadi gimana Mas, kalau di Desa Pungsari itu potensi budaya dan krianya selain membatik ada apa aja sih? Wah, banyak di Pungsari ini. Ada seni musik bambu. Hmm. Itu yang dulu sudah mati suri, sekarang hidup kembali. Masih ada kerawitan Laras Loso. Objek diduga cagar budaya Sendang Mbah Gumul juga banyak tuh. Ritus yang dilakukan ritual khusus. Dan ibu-ibu membatik ini sekarang juga masih bagus, mengembangkan dari batik, ada juga tari batik. Oh, ada tari batik juga? Ya, kita mau lihat ibu-ibu membatik. Boleh langsung Oke, kita lihat ayo. aja. Misi, Bu. Misi Bu. Selamat siang Ibu. Wah, lagi pada membatik ya? Ini batiknya motif apa Bu? Motif parang Oh, sama pacar. Oh, beda-beda ya motifnya ya? Itu mukti. Oh, ini mukti. Yang itu apa Bu? Mukti juga. Iya. Ini berapa lama Bu buatnya? Buatnya segini? selama 1 bulan udah jadi. 1 bulan ya. jadi. Kalau gitu saya boleh nyobain nggak Bu? Oke. Boleh ya? Iya, iya. Yang mana nih? Nah Bu, kalau di sini tuh yang membatik ada berapa banyak Bu? Sekitar 25 juga ada. Kan banyak sini poretesannya batik. Mm-mm. Tapi ya ada masih petani. Oh, Sini sampingan. Tapi kalau batik 25 orang kurang Iya, lebih. udah banyak. Tapi disuruh daerah sini, daerah yang lainnya banyak lagi. Oh. Kan tiap RT, Mbak. Tiap RT Iya. ada masing-masing ya Bu? Iya, ada. Desa-desa yang berada di kawasan Sangiran terbagi atas Kabupaten Sragen dan Karanganyar. Kebanyakan masyarakat desa hidup dari bertani atau berladang. Tapi berkat perhatian dari pemerintah, khususnya Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan, maka desa-desa mulai diangkat potensi seni, budaya, dan krianya. Dan banyak anak-anak muda yang bergerak mengajak para pemuda di desanya untuk bersama-sama mengembangkan potensi dari desa masing-masing. Misalnya Mas Ari dari Desa Pungsari yang mengembangkan batik-batik khas Sangiran. Lalu ada Mas Joni dari Desa Ngebung yang bersama kawan-kawannya menggerakkan seni pertunjukan wayang purba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas Joni, apa Iya. kabar? Saya mau nanya-nanya nih Mas, kalau di Desa Ngebung ini potensi budaya dan krianya ada apa sih Mas? Kalau potensi budaya di Ngepung di sini krianya, untuk krianya kriya tenun, Mbak. Tenun. Iya, dan ada satu lagi kejuk lesung, terus kemudian ada Cuk lesing itu apa? kejuk lesung itu alat musik kuno. Alat musik kuno. yang digunakan untuk ibu-ibu dulu untuk menunggu padi, tapi seiring dengan perkembangan zaman itu kan orang semakin kenal seni, akhirnya mereka sambil bermain-main pakai nadanya itu difungsikan untuk musik gitu. Selain itu ada lagi? Ada wayang Wayang yang purba. diciptakan saya dan teman-teman. Apa bedanya wayang purba sama wayang pada umumnya? Wayang purba ini bedanya pada satu bentuknya pasti. Terus Bentuknya. yang kedua cerita pasti berbeda. Kalau wayang purba tentang apa ceritanya? Wayang purba ya tentang mengangkat kehidupan purba masa lampau. Oh, Mungkin iya, bisa iya, dikatakan kalau bumi itu pertama kali dihuni oleh Adam dan Hawa. Hmm. Wayang purba itu bisa menceritakan sebelum Adam dan Hawa berdasarkan sumber yang penelitian dan sumber logika dan imajinasi pastinya, karena tanpa imajinasi itu tidak akan bisa berkembang menjadi cerita yang menarik. Mas Paimin dari Manyarejo juga termasuk aktif menggerakkan potensi anak-anak muda dari desanya. Terbukti mereka merayakan Hari Purbakala ke-109 tahun di desanya. Kegiatan ini murni dari karena keinginan warga masyarakat Desa Manyarejo untuk menggelar kegiatan peringatan Hari Purbakala yang ke-109, dikarenakan Desa Manyarejo ini merupakan salah satu desa penyumbang temuan fosil terbanyak di kawasan situs Sangiran begitu, Pak. Ada juga museum atau Padepokan Keris Brojo Buwono di Desa Wonosari, di mana banyak mahasiswa yang mendalami cara membuat keris di sana.
Saya di sini mengerjakan mulai dari penempaan sampai proses kinatah. Kinatah merupakan bentuk sebuah relief. Di sini saya membuat bentuk relief merpati di Gandik Keris. Sebagai budaya tak benda yang telah diakui UNESCO, kita sebagai bangsa Indonesia itu harus tetap melestarikan agar tidak diakui negara lain. Demikian jalan-jalan saya di beberapa desa binaan PPK Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbudristek di Sangiran. Desa-desa ini adalah bagian tak terpisahkan dari situs Sangiran yang telah dikenal oleh para peneliti dunia. Nah, sekarang jadi tahu kan guys, kenapa situs Sangiran ditetapkan oleh UNESCO sebagai situs warisan dunia. 50% temuan fosil Homo erectus di dunia ditemukan di Sangiran. Kita harus bangga, kita harus jaga Sangiran untuk penelitian-penelitian yang berkelanjutan. Sampai jumpa!